kita balik lagi masih dalam topik perkenalan diri. Yang pertama itu Hai. masih ingat nggak belajar apa aja? Jiko Sokai. Nah, Jiko Shokai dan nih. Coba kok kita latihan percakapan di sini. Ini udah gue buat foto lu di sini. Wah keren banget. Oke. Hajime mashite, watashi wa Riko to imasu. Hajimemashite, watashi wa Shua to imasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ya, sekarang pakai kanjinya. Hajime mashite, watashi wa Riko to imasu. Hajimemashite, watashi wa Shua to imasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Kita tahu kan kalau dalam perkenalan diri yang kemarin kita pelajari ada tiga ya sebenarnya. Satu yang paling pertama itu ada yang watashi no namae wa Riko desu. Tapi kita nggak usah pelajarin itu karena itu nggak pernah dipakai. Jadi kita kita pakai tiga aja. Yang pertama tadi namanya, terus to imas. Yang kedua itu ada tomo shimasu. Yang ketiga ada sama namanya doang pakai des. Hajime mashite, watashi wa Riko to imasu. Hajimemashite, watashi wa Shua to imasu. Hajime mashite, Riko to moshimasu. Kanpeki. Oke, kanpeki tahu ya berarti artinya. Hajime mashite, Riko desu. Hajimemashite, Shua desu. Udah lancar lah ya berarti ya. Hajimemashite, kenalin nama itu, sama yoroshiku onegaishimasu. Itu selalu dipakai ya dalam kehidupan di Jepang nanti juga, Cok. Gue mau review lagi. Pokoknya kalau to imasu itu lo pakai ke orang yang kira-kira lebih tua dari lu atau lu hormati orang itu. Jadi pakai to imasu karena itu bentuknya sopan. Tapi kalau sama kalau yang sama seumuran gitu, misalkan lu sekolah nih atau enggak lu di kuliah, lu ada temen lu nih satu angkatan mau kenalan. Nah, itu lu bisa pakai des aja. Langsung ya. Riko desu gitu. Soalnya lu tahu seumuran gitu. Jadi lu kayak seumuran, kita sepantaran, nggak perlu ada rasa canggung gitu-gitu, harus langsung Riko desu gitu. Oke. Kalau lu nanti wawancara atau lu perkenalannya formal ya, misalkan di depan kelas, atau lu perkenalannya sama ini yang punya perusahaan, company atau tinggi banget. Wawancara lah ya. Sebenarnya imas sama moshimas tuh artinya sama untuk mengucapkan. Artinya benar-benar literally sama. Artinya tuh mengucapkan. Nah, tapi kalau misalkan untuk merendahkan diri sendiri, katanya berubah tuh dari imas jadi moshimas. Bakalan sering banget dengar moshimas, moshiagemas itu kalau di pengumuman kereta gitu-gitu. Sebentar lagi akan berangkat gitu. Itu biasanya speakernya pakai moshimas tuh. Oshirashi o moshiagemas. Jadi gitu ya. Des to imas tomo shimasu untuk perkenalan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, masuk nih ke topik kedua, Co. Setelah kita ngenalin nama, biasanya ngenalin apa sih? Kita ngenalin dari mana kita asalnya, kan? Kayak kita asalnya dari mana? Benar. Dari Bekasi kah? Dari Jakarta kah? Dari Jawa kah? Gitu. Nah, biasanya pertanyaan itu adalah shushin ya. Shushin. Coba bilang tuh. Shushin. Ya, kanji yang pertama sama yang kanji yang kedua ini. Kanji yang pertama ini kanji yang 5 nih toh. Kanji yang paling pertama kali dipelajari kalau misalkan belajar bahasa Jepang. Ini tuh artinya adalah kanji yang 5. Kanji keluar. Nih, coming out, going out, outflow, efflux, rising of the sun or moon. Jadi ini kanji intinya keluar. Kanji berikutnya ini itu tuh nggak perlu lu tahu juga kalau lu masih baru belajar bahasa Jepang. Tapi artinya ini one's body or one person ya. Jadi kayak tubuh lu nih. Nah, kalau digabungin kan berarti badan keluar gitu. Badan lu keluar dari mana gitu. Jadi asal gitu. Lu tuh dari mana? Esensial nih, gue ngajarnya esensial nih. Shushin. Biar tahu ya maknanya. Biar nempel maknanya gitu. Shushin. Kenapa bacanya jadi Shushin kan? Padahal ini D, ini mi kan. Harus bukannya demi dibacanya gitu. Nah, itulah. Iya, harusnya demi. Itulah uniknya bahasa Jepang, Co. Satu kanji itu bisa dibaca berbagai macam cara baca. Waduh, ribet juga ya. Bedanya sama bahasa Cina ya, yang gue tahu ya, bahasa Cina, disclaimer gitu. Yang gue tahu bahasa Cina tuh satu kanji dibaca satu pembacaan doang gitu. Oh, satu karakter dia ya ininya. Iya, satu karakter ya udah, kalau di itu dibacanya shi, ya itu shi aja terus sampai selama-lamanya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di bahasa Jepang itu ada onyomi sama kunyomi gitu. Onyomi itu pembacaan Jepang, kunyomi itu pembacaan kebalik nggak gue? Pembacaan Chinese gitu. Jadi bisa dibaca secara Chinese, bisa dibaca secara Jepang gitu. Pun pembacaan Chinese-nya bisa banyak, pembacaan Jepangnya juga bisa banyak. Jadi satu kanji itu bisa dibaca kayak 5 pembacaan, 4 pembacaan, tergantung pemakaiannya gitu. Ngafalinnya berarti tergantung konteks. Iya, kayak gini nih. Di sini kan D nih. Sebenarnya dia bisa dibaca banyak gitu. Bisa dibaca shutsu. Terus yang mi ini bisa dibaca shin juga sebenarnya. Jadi kalau digabungin kan shutsu shin kan? Iya, shutsu shin.
Yakainya bahasa Jepang, yakai itu ngeselinnya ya. Yakainya bahasa Jepang juga tuh. Ini kalau su ini nih kalau ketemu sama kanji lain, biasanya sering dibikin jadi kecil sunya. Ya kan kalau lihat kan sunya kecil nih. Gitu. Nah, kalau su kecil itu dia nih, su kecil dalam bahasa Jepang huruf selanjutnya jadi ganda. Shuppatsu. So, agak ditahan gitu. Shuppatsu. Nah, ini juga shushin gitu kan, agak ditahan. Yang S berarti S-nya double. Yang ini belakangnya P berarti P-nya double. Yang ini T-nya belakangnya T berarti T-nya double gitu. Double. Nah, yang terakhir ini ada gambate contohnya. Gambate. Oh, itu T ya. Kalau orang belajar sushin ini asal dari mana gitu. Tapi kalau lu tahu nih artinya sebenarnya kan ini keluar badan lu keluar dari mana kan? Nah, makanya bisa jadi asal dari mana aja, coy. Misalkan asal negara lu, asal tempat tinggal lu, asal kuliah lu juga sushin gitu. Karena lu keluar dari tempat kuliah lu. Lu adalah lu. Kalau ditanya sushin wa doko desu ka? Gitu. Nah, itu bisa lu bilang. Lu bisa nyebut Indonesia, lu bisa nyebut Bekasi, lu bisa nyebut universitas lu. Next. Oke. Nah, ini adalah kata-kata yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Yang pertama ini ada iku. Tadi artinya apa, coy, iku? Iku tadi pergi. Nice, pergi. Supatsu. Shupatsu. Artinya apa tadi? Berangkat. Nah, depart ya, depart berangkat. Depart. Iya. Oke. Yang ini go, yang ini depart. Oke, go. Depart. Shushin. Nah, shushin yang tadi asal. Ganbaru. Dari semangat. Oke. I will semangat gitu. Gambaru. Gambarimas, gambaru itu sama ya? Kuni. Onaji. Artinya? Onaji. Pernah dengar gak? Onaji. Nggak pernah dengar. Apa itu onaji? Onaji itu artinya sama. Same. Oke, next ya. Nah. Next. Kita hapus nih hiragananya. Siap. Yang ini apa nih, Ko? Kuni. Nice. Artinya? Kuni. Negara. Ini artinya? Onaji. Artinya? Onaji, same, sama. Oke, yang ini dibacanya? Itu shushin. Artinya? Asal. Oke, yang ini? Shupatsu. Oke, artinya? Shupatsu, berangkat. Go. Yang ini? Itu iku. Oke, artinya? Iku, pergi. Go. Oke. Yang ini artinya? Gambaru, artinya saya semangat. Oke, ya, semangat. Nah, percakapan lagi. Biar kita ngomong terus. Hai. Oke. Konnichiwa, hajimemashite. Ziko shoukai shite moraimasu ka? Hai, Riko to iimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Shua desu. Yoroshiku onegai shimasu. Shushin wa doko desu ka? Indonesia shushin desu. Shu-san wa? Riko-san to onaji desu. Indonesia desu. Oke. Kita mulai ya. Konnichiwa, hajimemashite. Ziko shoukai shite moraimasu ka? Hai, Riko to iimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Shua desu. Yoroshiku onegai shimasu. Shushin wa doko desu ka? Indonesia shushin desu. Itu lupa lagi tadi apa tuh. Shuasan wa. Oke, Shua-san wa Riko-san to onaji desu yo. Indonesia desu. Jadi, halo, konnichiwa, hajimemashite, salam kenal. Hajimemashite, salam kenal. Jiko shoukai artinya perkenalan kan? Perkenalan, ya. Shite moraemasu ka itu artinya menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Jiko shoukai shite moraemasu ka. Jadi gua meminta lu untuk jiko shoukai. Jadi okay. Shite moraemasu ka itu artinya minta orang lain ngelakuin sesuatu. Hai. Oke? Siap, te moraimasu. Nah, bisa jadi nanti interviewer lu ngomong kayak gini nih, jiko shoukai shite moraimasu ka gitu.
Oh ya bisa aja ya. Siap. Atau enggak kantani Jikosukai. dengan gampang. Kantani dengan gampang. Kantani jiko shokai shite moraimasu ka? Gitu. Terus di sini ada juga nih yang baru. Sushin wa doko desu ka? Shushin wa doko desu ka? Doko desu ka? Shushin wa doko desu ka? Artinya apa kira-kira? Shushin wa doko dari where Doko where. dari mana? Jadi Dari mana? Sushin wa dari mana gitu. Oke, asalnya dari mana? Betul. Nah, terus di sini ada lagi nih yang baru. Riko-san to onaji desu yo. Nah, kira-kira apa nih? Riko nama Riko-san ya. Mr. Riko. Riko-san to ini partikel. To ini partikel yang artinya dan. Oh ya. Jadi berarti Riko-san dan onaji desu yo. Oh, onaji tadi sama, same. Yes. Onaji desu yo. Onaji desu yo. Aku sama kamu gitu. Aku sama Riko loh, sama Mr. Riko loh. Kan tadi Indonesia nih dijawab. Nah, gue bilang Indonesia ya. Riko-san to dengan Riko-san nah ini bisa juga dengan ya, selain dan. Dengan Riko-san sama gitu. Hai. Onaji desu yo. Oke. Konnichiwa, hajimemashite. Jiko sokai shite moraimasu ka? Hai, Shua to moushimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Riko desu. Yoroshiku onegai shimasu. Sushin wa doko desu ka? Indonesia shushin desu. Riko-san wa? Shua-san to onaji desu yo. Indonesia desu. Oke, nice. Good. Nah, yang terakhir nih. Terakhir ini formatnya bukan percakapan, tapi misalkan gue nyuruh lu kantan ni jiko shokai shite moraimasu ka? Nah, lu secara gampang ya. Oh ya, coba. Jadi misalkan lu ditanya kantan ni jiko shokai shite moraimasu ka? Jiko shokai shite kudasai. Pokoknya nyuruh lu jiko shokai gitu ya. Nah, lu bisa bilang kayak gini nih formatnya. Hajimemashite, Riko to moushimasu. Indonesia shushin desu. Nihon de hatarakitai desu. Nihon no JR de hatarakitai to omoimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Oke. Nggak susah nih. Oke, gua artiin dulu ya biar dapat gitu feelnya. Jadi hajimemashite, perkenalkan, Riko to moushimasu. Saya namanya Riko. Indonesia shushin desu. Saya dari Indonesia. Nihon itu artinya Jepang. Ini Nippon ya, tapi Nihon aja pasti. Nihon de Nihon de hatarakitai. Hataraku itu artinya bekerja. Ingin bekerja. Hataraku. Itu hataraki ya. Nah, hatarakitai itu ingin bekerja. Oh, hatarakitai. Yang belakangnya tai itu ingin. Taberu, tabetai. Tabetai ingin makan. Okay. Gambaru semangat, gambaritai ingin semangat. So, like I said, kalau misalkan di Jepang itu yang berubah kata verbnya. Oke. Kata kerjanya berubah gitu. Jadi yang tadi hataraku untuk bekerja, hatarakitai ingin bekerja. Oke, hataraku bekerja, hatarakitai ingin bekerja. Di Jepang, D ini tuh partikel juga ya. Partikel yang menyatakan sebuah kegiatan dilakukan. Di mana sebuah kegiatan dilakukan. Jadi ingin bekerja dilakukan di mana? Di Jepang gitu. Nihon. Siap. No juga partikel, kepunyaan. Kepunyaan Nihon no JR. Jadi JR-nya Jepang gitu. JR kepunyaannya si Jepang. D tadi apa? D ke D. Di mana tempat dilakukannya suatu kegiatan. Soalnya nanti ada partikel ni juga. Ni itu juga di mana. Tapi di yang fokusnya ke tempatnya, bukan ke
hal yang dikerjakan gitu. Tuh. Kalau ni itu cuma tujuan doang, tujuan. Nihon ni ke Jepang. Kalau Nihon de tujuan juga ke Jepang tapi mau melakukan sesuatu gitu. Oke, siap. Jadi Nihon no JR-nya Jepang. De hatarakitai, yang tadi hatarakitai ya, de hatarakitai. Iya. Yang terakhir ini ada to omoimasu. Nah, ini nih adalah to omoimasu. Ini akan sangat sering banget lo denger di Jepang. To omoimasu. Omou tuh artinya berpikir. Omou tuh berpikir. Okay? Dan sering banget ini dipakai di akhir kalimat, to omoimasu gitu. To omoimasu. Aku pengen makan to omoimasu gitu. Aku pengen pergi ke sana to omoimasu gitu. To omoimasu. Menurut aku itu salah to omoimasu gitu. Jadi tuh orang Jepang kan ini ya, sopan kan? Sopan. Iya. Jadi to omoimasu itu untuk kan saya berpikir untuk ingin bekerja di Jepang gitu. Oke. Jadi kayak berpikir, kayaknya, sepertinya, saya pikir itu to omoimasu. Jadi intinya kalau lu pakai to omoimasu tuh kesannya lu jadi lebih sopan, lu nggak memaksakan kehendak lu menghormati lawan bicara lu, karena nggak semua yang gue pikirkan harus lo lakukan gitu. Intinya tuh untuk orang Jepang kan sopan banget kan, makanya sering banget pakai to omoimasu gitu. Jadi setiap bilang kata-kata selalu to omoimasu di belakangnya gitu. Enak deh ke Dufan to omoimasu gitu. To omoimasu. Sama di sini, lu nggak memaksakan kehendak lu untuk bekerja di Jepang, keinginan lu di Jepang gitu. Cuman lu berpikiran untuk bekerja di Jepang gitu. Yoroshiku onegai itashimasu. Nah ini beda ya, onegai itashimasu tadi kan. Ini juga salah satu biar dipelajarin di awal, nggak apa-apa sih. Yoroshiku onegai shimasu kan sebenarnya sama artinya, sama yoroshiku onegai i ditambahin satu lagi i. Yoroshiku onegai itashimasu. Onegai ita. Ada si itanya nih. Itu biar lebih sopan lagi, Cok. Oh, lebih sopan lagi daripada yoroshiku onegai shimasu. Itashimasu tuh udah bentuk sopan banget. Itu udah level bisnis lah. Onegai shimasu, onegai itashimasu gitu. Onegai itashimasu. Oke. Sama yoroshiku onegai shimasu sama artinya cuman lebih sopan. Gue baca sekali lagi ya, habis itu baru baca. Hajimemashite, Riko tomo shimasu. Indonesia shushin desu. Nihon de hatarakitai desu. Nihon no JR de hatarakitai to omoimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Lu shadowing gue dulu aja di awal-awal, Coy. Jadi lu langsung ngomong juga. Gue ngomong, lu langsung ngomong ya. Siap. Hajimemashite. Riko tomo shimasu. Indonesia shushin desu. Nihon de hatarakitai desu. Nihon de hatarakitai desu. Nihon no JR de hatarakitai to omoimasu. Hatarakitai to omoimasu. Nice. Hatarakitai to omoimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Oke, nice. Gimana, Shok? Kira-kira ada yang lu mau komentarin nggak sama lessonnya? Wah, udah cukup banget ini, maksudnya cepet lah, maksudnya jadi paling nggak udah perkenalan itu udah lengkap juga, jadi tahu maknanya, asalnya dari mana, filosofinya. Cukup sih, sangat-sangat oke. Oke, siap. Pokoknya kalau misalkan lo ada yang kayak lebih bagus kayak gini deh, kayak lebih bagus gini, nggak apa-apa, bilang aja biar gue bisa sesuaiin juga nanti materinya ke depan. Cuma karena seminggu sekali aja, jadi memang agak lambat, tapi nggak apa-apa. Soalnya masih ngafalin hiragana katakana ya. Iya, nggak apa-apa. Sans. Udah ini gue close ya.